Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak Ibu dosen merasa capek publikasi ya? Jurnalnya ada, proceedingnya ada, bahkan patennya pula ada gitu ya. Tapi pas mau usul naik jabatan akademik, ternyata nggak tembus gitu. Sebenarnya masalahnya sering bukan di jumlah karyanya, tapi di satu hal yang kelihatannya sepele, mulai dari proporsi angka kredit penelitian. Nah, di aturan terbaru untuk naik ke guru besar, Bapak Ibu itu harus memenuhi ambang persentase penelitian kurang lebih 45% ya. Nah, pertanyaannya adalah 45% itu dihitung dari mana? Periode sampai kapan dan kenapa angka kredit yang Bapak Ibu kumpulkan itu bisa sudah besar ya? Tapi ternyata kecil setelah dibagi persentase penulis. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dengan cara yang paling gampang. Kita pakai rumusnya, lalu saya tunjukkan contoh hitungnya sampai keluar angka-angka akhirnya, supaya Bapak Ibu bisa langsung cek ya, posisi aman atau masih kurang. Jadi tonton sampai selesai, karena di bagian tengah saya akan kasih template cara menghitung, biar Bapak Ibu itu nggak salah langkah di sisternya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama dulu Bapak Ibu dosen, ini disclaimer, saya bukan untuk menggurui ya, tapi kita saling sharing berdasarkan pemahaman yang saya ketahui, juga komunikasi dengan berbagai macam profesor-profesor ya yang terkait dengan yang memahami strategi kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi ini adalah strategi sebenarnya kita pemenuhan proporsi angka kredit penelitian ya. Seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini tepatnya di Desember 2025 itu terbit Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, di mana yang perlu kita perhatikan itu adalah proporsi penelitian ketika kita ingin naik jabatan akademik dosen ya. Sebenarnya proporsi penelitian itu sudah pernah tertuang jelas di POPAK 2019 gitu. Jadi ini adalah petunjuk teknis ya, layanan pengembangan karir dan profesi dosen untuk yang tahap kedua. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu dosen perlu memahami peta waktu, transisi, regulasi, dan sumber angka kredit ya. Jadi Bapak Ibu dosen pernah mendengar istilah angka kredit integrasi ya, yang dibatasi sampai tanggal 31 Desember 2022 ya. Di situ sebenarnya khusus untuk dosen PNS ya, sejak TNT terakhir. Tapi banyak juga yang sedikit terpengaruh, khususnya untuk dosen-dosen non-PNS akan hal tersebut. Nah, kemudian muncullah angka kredit konversi ya. Angka kredit konversi itu dimulai dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2025. Nah, ini sebagai sumber portofolio sister ya. Nah, ini sebenarnya banyak juga diprotes oleh teman-teman dosen waktu itu, karena untuk naik ke jabatan akademik tertentu ya, ke level yang lebih tinggi terutama ke guru besar itu ternyata membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menjadi seorang guru besar. Nah, sebenarnya bocoran waktu itu menunjukkan bahwa angka kredit konversi itu sebenarnya lebih cocok untuk yang PNS pemerintahan, bukan untuk dosen. Seperti itu. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa waktu pembentukan angka kredit konversi itu tidak sama sekali melibatkan dosen di waktu itu ya. Nah, tapi itu adalah isu yang beredar di waktu itu. Nah, kemudian saat ini waktu sosialisasi juknis yang karir dosen tahap kedua itu ada muncul yang angka kredit prestasi. Nah, sebenarnya angka kredit prestasi ini bentuk dari pemecahan dari SKP ya. Kalau dulu SKP itu digabungkan dari 3 tridharma ya. Dalam hal ini adalah pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, sekarang itu khusus untuk yang penelitian itu harus terpisah di dalam SKP ya. Ini mulai diberlakukan 1 Januari 2026 ya, meskipun sosialisasinya sebenarnya sudah dilakukan Februari ya, jadi terhitung mundur ya. Nah, ini disebut dengan sistem baru ya,
Nah, apakah ini berlaku untuk non-ASN? Sejauh ini tidak ya Bapak Ibu dosen ya, karena yang SKP itu sebenarnya diwajibkan hanya dosen-dosen PNS atau ASN lah, semacam itu, termasuk dosen P3K dan dosen DPK itu. Nah, untuk yang dosen non ASN ya tetap menggunakan cara perhitungan yang lama ya seperti itu. Dan menurut saya jauh lebih lebih sederhana dibandingkan untuk yang pakai SKP gitu ya. Nah, untuk proporsi wajib penelitian ini berdasarkan jenjang. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa di Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 yang perlu kita perhatikan itu Bapak Ibu dosen bukan karena banyaknya jumlah artikel atau publikasi yang kita hasilkan ya, baik itu artikel, buku ataupun paten. Tetapi yang perlu harus kita perhatikan itu adalah proporsi penelitian untuk ketika kita ke jenjang akademik dosen. Jadi kadang kita berpikir bahwa saya punya banyak publikasi ya, tetapi ketika dilakukan perhitungan ternyata nilainya sangat kecil ya, apalagi kalau Bapak Ibu dosen itu banyaknya karena sebagai co-author ya, bukan sebagai first author atau bahkan sebagai corresponding author. Nah, ini makanya mulai dari sekarang Bapak Ibu dosen kalau ingin menaik jabatan akademik dosen itu harus dirancang strateginya ya. Kalau saya itu ketika artikel itu saya buat sendiri, ide-idenya dari saya sendiri, maka saya harus bisa memposisikan diri saya sebagai penulis pertama sekaligus sebagai corresponding authors gitu ya. Tetapi kalau misalnya kontribusi saya tidak terlalu banyak dan artikel itu melibatkan saya, mungkin ditulis oleh teman saya dan lain, ya saya hanya cuma bertindak sebagai co-authors gitu ya. Sebenarnya tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu dosen punya punya banyak artikel atau publikasi gitu ya. Tetapi kalau posisinya lebih banyaknya karena sebagai co-authors, itu nilainya akan sangat kecil gitu ya. Apalagi dalam satu paper itu udah kayak seperti penulisnya udah kayak seperti rel kereta api, banyak sekali penulisnya. Nah, saya kebetulan tipikal orang yang tidak terlalu suka dengan begitu banyak authors di dalam satu artikel gitu. Jadi ya kalau saya yang menulis ya biasanya cuma maksimal ya 5 sampai 6 gitu ya. Nah, kalau yang lain-lainnya itu ya dihajar gitu ya, ada yang sampai 10, ada yang 12 ya, terserah mereka sebenarnya. Nah, karena saya sudah memperhitungkan jumlah yang akan saya dapatkan. Kalau misalnya banyak penulis, itu tentunya faktor pembaginya lebih banyak gitu, sehingga nilainya juga yang akan kita dapatkan kecil gitu ya. Nah, jadi yang dihitung itu dari total kebutuhan angka kredit itu sejak TMT jabatan terakhir ya hingga Desember 2025, Bapak Ibu dosen. Nah, untuk logika perhitungan nilai peran penulisnya, jadi kalau penulis pertama plus dia bertindak sebagai korespondens, maka dia mendapatkan 60% maksimalnya ya. Kemudian kalau penulis pertama bukan sebagai korespondens, maka dia mendapatkan 40%. Ya, karena yang korespondensi juga mendapatkan 40%. Sedangkan sisanya itu adalah untuk penulis anggota. Jadi kalau anggota, katakanlah dia banyak anggotanya ya, 20% itu ya dibagi banyak anggota tersebut. Jadi berbagi sisa ya, gitu. Jadi posisinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu dosen bertindak sebagai penulis pertama saja, maka dapatnya 40%. Yang corresponding itu dapatnya 40%. Nah, sisa 20% ini dibagi sebagai co-authors gitu. Nah, ada yang banyak bertanya ya di kolom komentar YouTube saya itu, bahkan di Instagram saya maupun Facebook, bagaimana kalau dalam satu artikel itu terdiri dari beberapa penulis korespondens ya. Bapak Ibu dosen tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Yang diakui oleh asesor PAK dan dimanapun ya berdasarkan aturan yang ada, ini tidak muncul ya di dalam sosialisasi Bapak Ibu dosen ya. Ini hanya muncul di kayak seperti persetujuan antara asesor nasional gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu artikel itu muncul terdiri misalnya 2 atau 3 sebagai penulis korespondens, yang diakui tetap 1 Bapak Ibu dosen. Nah, siapa yang diakui? Yang diakui adalah mereka yang terlibat langsung dengan editor jurnal gitu. Jadi emailnya siapa yang dia gunakan atau pakai akunnya siapa gitu. Tidak mungkin email itu dipakai untuk 2 orang atau menggunakan akun yang
sama ya, akun dua orang untuk yang sama seperti itu. Jadi tetap yang diakui hanya cuma satu corresponding yang berhubungan langsung dengan editor jurnal. Jadi tidak, meskipun dalam kadang kita temui ya, kadang kita temui bahwa di dalam satu artikel itu kan banyak corresponding authors ya, tetapi tetap satu yang diakui siapa yang berhubungan langsung dengan editor jurnal. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi kalaupun Bapak Ibu punya artikel kemudian terdiri dari beberapa corresponding di dalam penulisan artikel tersebut, termasuk misalnya Bapak atau Ibu di dalam artikel tersebut, ya tetap yang diakui satu saja, seperti itu. Oleh karena itu, peran penulis itu diverifikasi otomatis melalui data di laman Sistar. Ya, saya kira Bapak Ibu dosen sudah memahami hal ini ya. Nah, kemudian untuk studi kasus, kita menuju ke guru besar atau profesor ya. Angka kredit dasarnya untuk profesor itu kan 850 ya. Kalau saat ini Bapak Ibu dosen itu katakanlah punya untuk angka kredit dasar lektor kepala, posisinya lektor kepala, kemudian punya angka kredit 450 ya, artinya kelebihan 50 ya, kelebihan 50, maka tinggal sisanya, gapnya itu berapa ya, berarti tinggal 400 semacam itu. Tapi kalau misalnya berangkatnya dari Bapak Ibu punya angka kredit 400, maka gapnya itu adalah 450 gitu. Nah, di beberapa dosen ada yang berkomentar kemarin ya, ini kayaknya salah hitung gitu ya, karena angka dasar lektor kepala itu 400, 550 dan 700 gitu. Sedangkan yang saya contohkan itu adalah yang 750 gitu ya. Bukan yang angka dasar 700. Sebenarnya begini, bukan salah, tapi beberapa kasus ya termasuk saya itu ada kelebihan angka kredit dari angka kredit dasar. Semacam itu. Nah, tentu kalau misalnya saya kembali ke angka kredit dasar sangat merugikan saya, sehingga ada kelebihan tersebut tetap dipakai. Nah, contohnya seperti ini. Kalau angka kredit dasar lektor kepala itu adalah 400, sedangkan salah satu dosen itu adalah 450, berarti kan dia memiliki kelebihan 50 dari angka kredit dasar tersebut. Nah, itu tetap bisa dipakai untuk menuju ke jabatan akademik berikutnya gitu. Bukan berarti kita kembali ke angka kredit dasar, ya, semacam itu. Nah, karena rugi kalau untuk kembali ke angka kredit dasar, kita sudah mati-matian mengumpulkan angka kredit, kemudian harus kembali ke angka kredit dasar gitu. Jadi kelebihan itu wajar Bapak Ibu dosen. Beberapa kasus saya menemukan bahwa ada yang angka kredit lektor kepalanya itu ada yang 820, tinggal sedikit kan menuju ke guru besar. Kemudian ada yang 800, semacam itu, ada yang 790, macam-macam lah yang terjadi di kita gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu dosen. Kalau mau ke guru besar, maka target penelitiannya itu kan harus 45% ya. 45% itu dari total angka kredit semuanya. Ya. Dari total angka kredit 450 itu adalah total angka kredit kumulatif, sedangkan 45% itu adalah khusus untuk angka kredit penelitiannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dosen punya target 450, gapnya 450, itu ya tinggal dikalikan 45%. Sehingga khusus untuk penelitian yang harus dikumpulkan itu adalah 202,5 angka kredit. Atau poin ya, minimal angka kredit ini ya untuk penelitian. Tapi Bapak Ibu dosen, kalau Bapak Ibu dosen mengajukan dengan nilai 202,5, ini kan ngepres ya, pas ya, itu pasti akan ditolak oleh asesor PAK. Kenapa akan ditolak? Karena asesor PAK nasional itu kalau menghitung angka kredit dosen itu bisa dikatakan sadis-sadis gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman dosen-dosen yang lain, punya jurnal internasional itu yang nilai maksimal katakanlah 40, itu bahkan kemudian dinilai oleh asesor itu tinggal menjadi 25 poin. Semacam itu. Bahkan ada yang saya dapatnya 15 poin gitu. Justru bahkan lebih tinggi dari jurnal Sinta 2 gitu nilainya. Nah, saya juga tidak memahami bagaimana mereka kemudian memutuskan nilai tersebut seperti itu. Sehingga pesan saya buat teman-teman dosen, kalau mengajukan ke jabatan akademik yang lebih tinggi, ketika sudah menghitung proporsi penelitiannya dan mendapatkan angka kredit penelitiannya misalnya seperti ini, jangan kemudian hanya mengandalkan angka kredit yang berdasarkan hasil perhitungan tersebut ya, berdasarkan proporsi dari penelitian.
Karena yang paling diobok-obok itu adalah di penelitian di situ oleh asesor nasional. Jadi harus dilebihkan. Nah, pada akhirnya waktu itu kalau pengalaman saya setelah mengalami beberapa kali penolakan karena dikurangi jumlah angka kreditnya, sehingga saya harus menunggu publikasi-publikasi yang lain saya untuk kemudian saya ajukan ke jabatan akademik yang berikutnya. Jadi meskipun waktu itu ya dikatakan terlambat ya, terlambat 1 tahun, ya itu, tapi artinya kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih memuaskan karena saya mengumpulkan banyak angka kredit, ya, mengumpulkan kelebihan angka kredit semacam itu ya. Tapi itu strategi-strategi saya saja Bapak Ibu. Artinya itu menjadi kemudian pengalaman saya bahwa berarti kalau untuk yang berikutnya saya harus mengumpulkan banyak kum dengan tidak mengepres nilai yang berdasarkan hasil proporsi. Karena waktu itu saya masih pada POPAK 2019 seperti itu. Nah, ini untuk langkah pertama ya, pemenuhan syarat khusus. Jadi untuk artikel jurnal internasional bereputasi yang Q2 dengan nilai SGR lebih dari 0,25 sebagai penulis pertama dan korespondens, maka untuk angka kredit SKP-nya itu 37,5 angka kredit dikalikan 60% ya. Jadi dapatnya itu adalah 22,5 angka kredit. Nah, sedangkan untuk yang Q3 dengan penulis anggota 3 orang itu 35 dikalikan 20% ya. Karena 20% itu persentase ketika sudah dibagi beberapa penulis gitu. Jadi mendapatkan 7 angka kredit. Nah, total saat ini itu hanya cuma 29,5 angka kredit. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu dosen ketika kita menghitung. Jadi punya banyak publikasi, apalagi kalau banyak author, apalagi kemudian Bapak hanya bertindak sebagai co-author, maka angka kredit yang dikumpulkan sangat kecil. Sekalipun Bapak Ibu punya banyak publikasi internasional. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau mau naik jabatan akademik, strateginya harus dirancang. Itu ya. Kalau Bapak Ibu dosen perlu diskusi lebih lanjut, nah silakan klik aja link di deskripsi di video itu, kemudian di situ pilih diskusi gitu ya, diskusi private. Nah silakan kalau misalnya kita mau membahas tentang jabatan akademik dosen ini. Nah untuk untuk langkah kedua ini publikasi internasional utama ya. Jadi 2 artikel di jurnal internasional bereputasi Q2 dengan nilai SGR lebih dari 0,1 sebagai penulis pertama, maka 37,5 dikalikan dengan 40% ya, sama dikalikan dengan 2 artikel, jadi dapatnya 30 angka kredit. Nah, untuk proceeding internasional, Scopus ataupun WOS, penulis pertama dan presenter itu 20 angka kredit dikali 60% ya, dikali 2 artikel ya, 2 artikel. Nah, itu artikelnya posisinya sama ya. Jadi dapatnya 24 angka kredit. Nah, pesannya sebagai presenter itu meningkatkan bobot nilai proceeding ya secara signifikan. Jadi subtotal saat ini itu 83,5 angka kredit. Nah, sedangkan yang harus dikumpulkan itu tadi gini ya Bapak Ibu dosen ya, ini 202 ini. Jadi cukup banyak yang harus yang harus dihitung. Kemudian untuk langkah ketiga, buku dan kolaborasi tim. Nah, ini penting Bapak Ibu dosen ya. Untuk penelitian yang diakui itu hanya cuma buku referensi dan buku monograf. Sedangkan buku ajar itu masuk ke bidang 1, ya, bidang pendidikan Bapak Ibu dosen. Jadi bukan termasuk luaran yang bisa dihitung dalam penelitian. Banyak yang masih bertanya bahwa saya punya banyak buku ajar. Apakah ini bisa dihitung sebagai penelitian? Tidak bisa. Ya, yang bisa dinilai sebagai penelitian itu hanya buku referensi dan buku monograf ya, karena juga buku referensi itu kan sebenarnya kebanyakan dari hasil-hasil penelitian kita ya, apalagi kalau yang monograf dia lebih kepada spesifik gitu pada satu bidang ilmu gitu. Nah, kemudian ini impact faktor tinggi ya, jadi memiliki impact yang tinggi. Jadi kalau buku itu memiliki sebenarnya bukan ada 40 angka kredit ya. Kalau dia satu buku referensi sebagai penulis pertama dikalikan 60 ya. Ya, kalau misalnya dia sebagai penulis tunggal ya berarti 100%.
Seperti itu. Ya, tapi Bapak Ibu dosen perlu juga memahami ya, banyak asesor-asesor itu yang kadang ini alasan di penulis tunggal itu kadang ini ya, bukannya tidak diterima, tapi pada akhirnya nilai kumnya itu di apa, dikurangi terlalu banyak gitu. Ya, jadi saya juga heran, apa salahnya kalau kita sebagai penulis tunggal gitu ya. Nah, mereka selalu beranggapan memiliki spekulasi bahwa sebaiknya baik penelitian maupun buku itu harus ada dengan penulis-penulis yang lain, ya, kolaborasi, istilahnya semacam itulah. Tapi masalahnya kan kalau kita misalnya nyaman misalnya untuk terutama menulis buku ya dengan pribadi, ya kenapa harus dengan orang lain gitu? Karena saya pribadi ya kalau menulis buku ya pribadi gitu. Kemudian kalau dia tiga artikel jurnal internasional, Q2 sebagai penulis anggota dan 3 orang itu berarti 37 kali 5 dikali 20% ya, dikalikan 3 dapatnya 22,5 angka kredit. Untuk satu artikel jurnal internasional bereputasi yang Q3 ya, kemudian sebagai penulis anggota, kemudian total sebagai penulis ya, jadi 35 kali 40% dibagi 5 ya, itu dapatnya 2,8 angka kredit. Nah, jadi subtotal saat ini itu 132,8 angka kredit ya. Masih banyak, masih berapa itu untuk ke 202 tadi. Kemudian angka keempat untuk jurnal Sinta ya. Jurnal Sinta ini bisa dijadikan ini Bapak Ibu dosen ya, bisa dijadikan sebagai tambahan alternatif ya. Kalau saran saya, kalau Bapak Ibu dosen menulis di jurnal Sinta karena nilai kumnya sedikit ya, sebisa mungkin ya jangan terlalu banyak co-authors lah. Misalnya hanya cuma mahasiswa, Bapak Ibu sama Bapak Ibu sendiri. Jadi dua penulis lah seperti itu. Ya sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya Bapak Ibu dosen menghendaki teman-temannya yang lain ikut kontribusi di dalam penulisan artikel untuk yang Sinta. Tapi itu tadi karena nilai angka kreditnya sangat kecil ya. Maka menurut saya ini kalau mau mendapatkan yang lebih banyak cukup 2 penulis saja, yaitu sebagai mahasiswa dan juga sebagai Anda sebagai dosen pembimbingnya gitu. Nah ini saya contohkan kalau yang di Sinta 1, misalnya dia punya 2 artikel penulis pertama dan non koresponden ya. Jadi karena Sinta 1 itu kan angka kreditnya 25 ya. Dikalikan 40, dikalikan 2 artikel berarti 20 angka kredit. Kalau Sinta 3 dia misalnya punya 4 artikel sebagai penulis pertama dan bukan sebagai corresponding, itu nilai Sinta 3 itu 3, 4, 5, 6 itu 20 angka kreditnya. Dikalikan 40, dikalikan 4 angka artikel dapatnya 32,2 angka kredit. Jadi volume tinggi di jurnal nasional itu dapat sebenarnya memberikan kontribusi massa yang besar ya. Jadi subtotal saat ini itu mencapai 184,8 angka kredit ya. Sudah mendekati 202 ya. Sudah mendekati ini Bapak Ibu dosen. 202,5. Targetnya adalah 202,5. Nah, kemudian untuk langkah kelima, ini kekayaan intelektual atau hibah ya. Ini sangat sulit ya. Terutama untuk yang paten ya, meskipun dia memiliki nilai angka kredit yang cukup besar, tapi ini agak sulit karena tidak semua dosen mampu untuk menulis paten. Tapi ya kita contohkan saja ya. Jadi punya paten dengan angka kredit 40 dikalikan 60 ya, itu dapatnya 24,0 angka kredit. Kemudian dia mendapatkan hibah ya, ada laporan hibah kompetitif nasional sebagai ketua, 1 angka kredit ya, dikalikan 60 plus 2 laporan ya, kali 2 laporan dapatnya 1,2 gitu. Jadi sudah mendapat 203,7. Kemudian ini verifikasi akhir apakah memenuhi. Jadi total angka kredit penelitian yang terkumpul itu adalah 203,7 angka kredit. Nah, kebutuhan angka kredit gapnya itu adalah 450 angka kredit. Jadi 203,7 dibagi 450 itu dapatnya 45,27%. Gitu. Jadi untuk kebutuhan untuk ke guru besar secara persentase sudah memenuhi ya. Karena yang dibutuhkan itu adalah 45. Tapi ini ngepres ya, tetapi untuk kebutuhan angka kredit menuju ke 202 untuk ke
ke guru besar itu pasti akan mengalami pengurangan yang cukup besar ya. Yang didapatkan itu kan 203,7 Bapak Ibu dosen ya, sedangkan yang dibutuhkan itu ada 202 gitu. Jadi ini pasti, nah kalau misalnya ketemu asesor PAK yang baik sih nggak apa-apa ya, tidak mengalami pengurangan HUM ya. Tapi saya tidak pernah, berdasarkan dari pengalaman teman-teman dosen yang lain yang saya tanyain, juga yang saya rata-rata semuanya dikurangi gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa pengurangannya bahkan begitu besar dibandingkan yang jurnal nasional. Kemudian era baru angka kredit prestasi ini yang perlu diperhatikan mulai tahun 2026. Jadi mekanismenya itu penilaian dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja real Bapak Ibu dosen. Jadi saat ini asesor itu akan melihat kinerja Bapak Ibu dosen juga di track recordnya di Google Scholar. Kemudian sistemnya itu terintegrasi penuh dengan Sister, dan kunci suksesnya itu pemutakhiran data kontinu ya, bukan rapel di akhir. Nah, daftar periksa jadi checklist dosen ya, jadi cek TMT jabatan akademik terakhirnya itu tahun berapa ya, hitung gap angka kredit jenjang tujuannya, misalnya ke lektor kepala atau ke guru besar ya. Itu harus dipastikan gapnya berapa, pastikan 45% kalau misalnya mau ke guru besar ya, dari gap tersebut adalah komponen penelitian. Validasi peran penulis ya, apakah itu sebagai first authors, corresponding authors, atau co-authors ya tanpa corresponding di Sister ya sebelum 31 Desember 2025. Jadi ini yang harus kita update Bapak Ibu dosen di Sister. Nah oke, Bapak Ibu dosen, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.